Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap terus semangat belajar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Dan kita akan belajar muatan IPS yang akan kita bahas, yaitu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, coba amati apa saja kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Selanjutnya, coba amati wilayah kepulauan Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Banyak potensi usaha yang dapat dikembangkan, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pertambangan, dan perindustrian. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga beragam. Yang pertama, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya baik berupa daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Yang ketiga adalah perikanan. Perikanan dibagi dua, yaitu perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perairan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Berikutnya yang keempat adalah pertambangan. Yang keempat adalah pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan. Pertama, barang tambang mineral logam, meliputi emas, perak, tembaga, timah, dan lainnya. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, seperti belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kita lanjutkan, yang kelima adalah kehutanan. Hutan Indonesia berperan sebagai paru-paru dunia. Hasil hutan Indonesia antara lain adalah kayu jati, kayu meranti, ulin damar, dan rotan. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dan pembeli akan memperoleh barang yang diinginkan. Yang ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan, yaitu industri rumah tangga,
industri sedang, dan industri besar. Yang kedelapan adalah jenis usaha bidang jasa. Yang pertama, bidang jasa formal seperti dokter, guru, dan konsultan. Yang kedua, bidang jasa non-formal seperti sopir angkutan, tukang ojek, tukang becak. Berkembangnya pariwisata menumbuhkan usaha di bidang jasa antara lain jasa penginapan, jasa pemandu wisata atau tour guide, berikutnya jasa transportasi, tour and travel, kemudian usaha penjualan cindera mata atau souvenir. Anak-anak, coba amati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kalian. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Kemudian apakah dikelola sendiri atau dikelola secara berkelompok? Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri disebut dengan usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh, dalam bidang pertanian, perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. B. Persekutuan komanditer atau biasa kita istilahkan dengan CV, yaitu usaha didirikan sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. C. Perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan-kumpulan saham. D. Badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. E. Badan usaha milik daerah atau istilahnya BUMD. BUMD adalah perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah dengan tujuan ikut melaksanakan pembangunan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan di daerah. Yang F adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Jenis-jenis koperasi ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari meliputi produksi. Apa itu anak-anak produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekali lagi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sekali lagi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekali lagi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kegiatan usaha ekonomi harus saling menghargai. Hal ini dilakukan dengan cara 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua,
menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Sekian anak-anak materi IPS untuk tema 2 kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.